Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Melayu Malaysia tidak laku dijadikan sebagai bahasa iklan di sebagian besar negeri-negeri di Malaysia. Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Majlis Darah Kampar, Adun Teja, YB Gopeng, YB Kampar, apa cerita ni? Korang tak ikut ke tata cara penggunaan bahasa dekat signboard terutamanya kat taman-taman awam? Sekarang ini, kita perlukan penjelasan. Ini Malaysia tau, bukan negara China. Tuan Di-Pertua, saya menyokong pindaan perkara 15(A) yang memasukkan mekanisme pengawalan di mana pemohon yang berhasrat menjadi warga negara mesti mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi bagi memastikan mereka boleh berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Malaysia. Sekaligus mereka dapat memahami budaya tempatan dengan lebih mudah. Kerajaan perlu pastikan pindaan yang dibuat adalah bertujuan mengukuhkan kesetiaan dan ketaatan kewarganegaraan di negara ini sekaligus memupuk warga negara yang berkualiti, menghayati rukun negara yang dalam mengamalkannya. Pindaan perkara 15A menekankan tentang pengetahuan bahasa Malaysia yang mencukupi sebagai syarat penting. Syarat ini penting kerana bahasa menjalin komunikasi dan alat perpaduan sebagai identiti sesebuah bangsa dan negara. Adalah amat penting bahasa kebangsaan dititik beratkan demi membina negara bangsa yang harmoni. Bagi mengukuhkan perkara 15A dicadangkan supaya JPN mewujudkan ujian pengetahuan bahasa dan kenegaraan. Ujian ini termasuk menguji kemahiran bertutur, menulis, memahami bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Melalui ujian pengetahuan bahasa dan kenegaraan, pemohon perlu memahami sistem kenegaraan Malaysia, sejarah yang penting serta tanggungjawab mereka. Sebentar ya teman-teman, ini Pak De coba ulas sedikit ya mengenai bahasa Melayu ini. Ternyata bahasa Melayu Malaysia di parlemen masih saja menjadi suatu perbincangan yang cukup hangat ya, karena untuk masalah kewarganegaraan bagi mereka orang-orang warga asing yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, ini ternyata masih sangat lemah di dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadi satu hal PR yang besar bagi negara Malaysia untuk bisa mewujudkan setiap warga asing yang menjadi warga negara Malaysia harus bisa berbahasa Melayu Malaysia. Oke, kita lanjut ya. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini saya tengah berada dekat Kamp Kuala Razila dekat Gopeng, di mana ialah sekadar untuk healingkan sempena dengan Depa Bali, bercuti-cuti bersama keluarga, menikmati air sungai yang betul-betul mendinginkan dan sebagainya. Jadi kalau anda ini orang kota macam saya yang hendak lari daripada hiruk pikuk kota untuk sesekali, mungkin anda boleh datang dekat Kuala Razila ini. Ini bukan iklan berbayar, saja cakap. Tetapi alang-alang saya berada dekat Gopeng ini kan, ramai juga di antara mereka yang bercuti dekat sini yang mengenali saya. Dan ada juga yang bercuti dekat sini merupakan orang tempatan Gopeng itu sendiri. Dan mereka telah berjumpa dengan saya, meminta saya untuk mengulas tentang perkara ini dan seterusnya bertanyakan kepada pihak-pihak yang berkenaan, adakah perkara ini wajar? Iaitulah berkenaan dengan penulisan bahasa dekat papan tanda ataupun tempat-tempat awam. Sekarang ini tuan-tuan dan puan, semua tahu signboard-signboard, tak kira signboard untuk tempat awam ke dekat kedai-kedai ke sebagainya, semuanya tertakluk kepada undang-undang PBT. Dan menurut undang-undang PBT dekat Negeri Perak ini, signboard-signboard mestilah mula-mula ditulis dalam bahasa Melayu terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh bahasa-bahasa lain. Tak kira lah korang tak bahasa Inggeris ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke, tak kisah. Yang penting bahasa Melayu itu mesti kena ada. Itu yang pertama. Dan yang keduanya tuan-tuan dan sekalian, syarat yang diletakkan oleh PBT untuk signboard-signboard dekat Perak ini ialah tulisan bahasa Melayu itu mestilah sekurang-kurangnya 30% lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa-bahasa lain. Ini Pak De potong sebentar ya. Jadi Papa Berry ini YouTuber yang sering memberikan semacam saran dan kritikan kepada pemerintahan di Malaysia sendiri atau kondisi sosial di Malaysia, mengatakan bahwa papan nama di Malaysia itu sudah ada peraturannya ya, bahkan papan iklan ataupun reklame-reklame. Jadi salah satu aturannya adalah bahwa harus menggunakan bahasa Melayu Malaysia dan posisinya harus di paling atas. Kemudian bahasa yang lainnya
boleh digunakan juga, tetapi ukurannya harus lebih kecil, kurang lebih 30%. Nah, ini kalau boleh Pak dicontohkan kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi bahasa Melayu Malaysia itu berada di atas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan ya dengan bahasa yang lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Cina ataupun bahasa India atau bahasa yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi videonya. Contohnya kalau ada 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India kan contohnya. So yang bahasa Melayu itu kena lebih besar at least 30% berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Dan ini paling penting untuk tempat-tempat awam. Sebagai contohnya dataran Gopeng ke ataupun Taman Permainan ke apa-apa kan. Mestilah bahasa Melayu itu jauh lebih besar tulisannya berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi dia telah tunjukkan saya satu gambar dekat dataran Gopeng. Anda pasti ke gambar ini. Tulisan Cina untuk dataran Gopeng itu jauh lebih besar dalam berada dekat atas, tetapi jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil. Bahasa Tamil tu kita fahamlah kan sebab memanglah itu merupakan bahasa ketiga. Tetapi tulisan bahasa Cina itu jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dekat signboard dataran Gopeng tersebut. Dan ini telah menyalahi undang-undang PBT itu sendiri. Satu contoh mudah saya nak bagi sekadar untuk perbandingan. Anda tengok signboard untuk kedai arak ini. Walaupun kedai arak, tetapi inilah sebenarnya undang-undang yang telah ditetapkan oleh PBT. Tulisan bahasa Melayu itu jauh lebih besar dan diletakkan di kedudukan tertinggi berbanding dengan tulisan bahasa Cina di bawahnya. Dan benda itu, ini yang saya tunjuk ni, ialah merupakan kedai persendirian, restoran persendirian. Tetapi yang dekat dataran Gopeng, tempat awam, public place, boleh pula menyalahi undang-undang PBT. Apa cerita sekarang ini Majlis Daerah Kampar? Adakah ketika mereka buat signboard ini anda tidak ada sebarang QC, check ke sebagainya, tengok ikut peraturan ataupun tidak? Kita perlukan penjelasan daripada Majlis Daerah Kampar. Kita perlu penjelasan daripada Adun Teja, iaitu Cah Lingkang yang merupakan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Perak. Kita perlukan penjelasan daripada Ahli Parlimen Gopeng iaitu Dr. Lee Boon Chye. Kita perlukan penjelasan daripada Ahli Parlimen Kampar iaitu Koh Chung Sen. Kita minta mereka ini bagi penjelasan macam mana signboard untuk tempat awam seperti dataran Gopeng ini menyalahi undang-undang PBT, iaitu tidak meletakkan bahasa Melayu di tempat tertinggi dan juga tulisan bahasa lain lebih besar berbanding tulisan bahasa Melayu itu sendiri. Benda ini tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang mustahil dah terlepas pandang. Jadi teman-teman, ini dari urayanya Papa Berry ini mengatakan bahwa kebanyakan papan nama, kemudian papan iklan ataupun papan petunjuk suatu tempat itu menggunakan bahasa Melayu Malaysia, justru kebanyakan adalah ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa Cina. Nah, ini sungguh sangat mengecewakan bagi orang Malaysia itu sendiri ya, yang peduli dengan bahasa Melayu Malaysia. Oke, kita lanjut ya. Sangat mustahil. Sebab of course setiap pembinaan ini mestilah kena ikut perundangan, betul tak? Sedangkan kita nak bina tugu tepi jalan pun kena ikut undang PBT, apatah lagi untuk bina benda sebesar macam tembok untuk dataran Gopeng ini. Lagilah of course akan ada pihak daripada Majlis Daerah dari PBT untuk pantau benda ini ikut spesifikasi ataupun tidak. Dan anda kata kalau tak ikut spesifikasi, tak bolehlah macam tu. Tapi sekarang benda berlaku sebaliknya. Ianya tidak ikut spesifikasi. Papa Berry, bukankah dekat dataran Gopeng itu ada tulisan Gopeng besar-besar di dia satu huruf? Itu lain cerita. Itu sekadar satu hiasan tepi. Tapi ini, bila kau letakkan pelbagai bahasa di satu tempat, bahasa Melayu wajib berada di tempat tertinggi dan wajib tulisannya jauh lebih besar berbanding bahasa-bahasa lain. Ini bukan resis tau. Ini ikut undang-undang, ikut perlembagaan kita, ikut perundangan kita. Kalau undang-undang pun kau terketi nak ikut, kalau perlembagaan pun kau terketi nak turut, dan macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai orang Malaysia? Macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai ahli majlis dan sebagainya? Macam mana kau nak gelarkan diri kau sebagai adun ataupun ahli parlimen dekat dalam negara Malaysia ini? Jadi sekali lagi, benda ini walaupun nampak macam alah remeh je kan, tetapi benda ini sebenarnya besar. Sebab ianya melibatkan undang-undang, melibatkan peraturan dan juga melibatkan perlembagaan itu sendiri. Jadi kita minta penjelasan daripada Majlis Daerah Kampar, minta penjelasan dari Adun Teja, minta penjelasan daripada YB Gopeng, minta penjelasan dari YB Kampar. Kenapa benda ini boleh terjadi? Benda yang sepatutnya tak patut terjadi, ianya boleh terjadi di bawah pengawasan anda semua. Tidak ada sesiapa pun yang bebas dan berada di atas
undang-undang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah lah baru-baru ni kecoh dekat Perak, dekat Teluk Intan, kibaran bendera China dekat salah satu majlis yang tidak ada permit. Ini pula terjadi tuan-tuan dan sekalian, dan benda ini saya cakap terus terang tidak boleh dimaafkan. Kenapa? Kerana ianya sangat-sangat obvious. Ke orang-orang Perak ini kan, MP Perak, DAP Perak sebagainya sebagai contoh lah kan, beranggapan bahawa kerajaan ini kerajaan mereka, walaupun mereka bukan MB tapi kerajaan mereka. Mereka majoriti kerajaan ni kan. Jadi mereka boleh buat apa sahaja mereka suka. Maklumlah, mereka kan banyak khadam. Khadam mereka pun ada yang cakap macam ni, betul tak? Nah, teman-teman, itu tadi uraian dari Papa Berry ya, yang menceritakan di Malaysia tidak boleh sembarangan membuat papan iklan, papan nama, atau papan petunjuk suatu hal, di mana ada aturan harus menggunakan bahasa Melayu Malaysia dan penempatannya harus di paling atas dengan ukuran yang lebih besar 30% dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Cina, bahasa India, ataupun bahasa yang bahasa Inggris misalkan. Nah, peraturan ini ternyata ya tidak semua dituruti, bahkan sebagian besar terutama di negeri Perak itu terlihat sangat jelas sekali bahwa mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Untuk bangsa Cina sendiri, mereka lebih cenderung dan menyukai menggunakan bahasa Cina ya, bahasa Mandarin. Sementara untuk kalangan orang-orang India lebih senang ya menggunakan nama-nama, papan iklan segala macam yang ukurannya besar itu menggunakan bahasa Tamil. Begitu pula untuk yang mungkin ya ada perusahaan-perusahaan yang skala internasional yang mungkin dari luar dari wilayah Malaysia, itu kalau menggunakan biasanya menggunakan bahasa Inggris yang ukurannya jelas lebih besar dibandingkan dengan bahasa Melayu. Itu pun kalau bahasa Melayu Malaysianya diikut sertakan. Nah, ini adalah suatu hal yang masalah yang serius ya kalau di negara Malaysia, karena jelas di sini ada peranan dari kerajaan yang harus selalu mengawasi, di mana hal itu ya sangat mustahil untuk bisa mengawasi satu persatu dari sekian banyak ya papan nama, papan iklan dan lain-lain. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Dari dulu di Indonesia bahasa itu hanya satu, yaitu bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk keperluan secara resmi dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk untuk papan iklan, papan nama ya dan lain-lain, sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk menempatkan bahasa Indonesia selalu di paling atas dan ukurannya pun besar-besar. Sementara penggunaan bahasa yang lain bisa digunakan dengan ukuran yang lebih kecil, dan ini ya di Indonesia semua suku bangsa ya, semua bangsa termasuk di sini bangsa India, bangsa Cina, bangsa Arab itu menggunakan bahasa Indonesia di dalam papan reklame, papan iklan, papan nama suatu kedai atau suatu perusahaannya. Ya, kecuali ya memang itu adalah nama resmi dari suatu perusahaan ya atau merek dagang, itu ya memang sesuai dengan yang tertera ya, jadi tidak boleh digantikan. Tetapi selebihnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka dengan bangga melakukan itu tanpa harus dilakukan pengawasan dan razia yang begitu ketat dan secara kontinu ya. Nah, berbeda dengan di Malaysia, orang Cina mereka lebih senang dan bangga menggunakan tulisan bahasa Cina ya, tulisan Mandarin. Orang India lebih senang dan bangga menggunakan tulisan bahasa Tamil, dan orang dari luar negeri lebih senang ya menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kedudukan dari bahasa Melayu Malaysia seperti yang kita ketahui bersama, ini bukan kata pade seorang ya. Ini pun beberapa ahli di Malaysia pun mengatakan bahwa posisi dari bahasa Melayu Malaysia itu ada di bawah. Ya, orang lebih senang menggunakan bahasa Inggris karena terbilang modern, keren ya, diakui sebagai orang yang modern kalau menggunakan bahasa Inggris, apalagi kalau bahasa Inggris tersebut dicampur dengan bahasa Melayu Malaysia yang disebut dengan istilahnya bahasa rojak. Nah, dengan perkembangan yang seperti ini, itu ya sangat sulit sekali ketika kita harus menyadarkan, harus berpatokan kepada semuanya adalah hukum, maka hal tersebut tidak menimbulkan rasa bangga ya kepada warganya sendiri untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama di dalam papan periklanan, papan reklame, atau papan petunjuk yang lainnya. Mereka hanya melakukannya karena terpaksa, karena ada undang-undang itu sendiri.
Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Mudah-mudahan video ini ya, tontonan ini juga menjadi pelajaran buat kita, di mana nilai pelajarannya adalah bahwa kita harus senantiasa mendukung ya bahasa yang kita gunakan dalam bernegara, dalam kondisi resmi, yaitu bahasa Indonesia, baik dalam berkomunikasi melalui alat komunikasi seperti handphone dan lain-lainnya, kemudian juga melalui media tulis-menulis ya, seperti kita membuat surat, menyurat, dan lain sebagainya, atau bahasa untuk bahasa hukum, bahasa akademis ya, ataupun bahasa ilmu yang lainnya. Itu kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah memenuhi semua persyaratan tersebut. Nah, dari sini kita bisa bersyukur bahwa kita tinggal di Indonesia dari tahun 1928, kita sudah mencanangkan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang alhamdulillah sampai hari ini kita gunakan bersama. Dari Pade cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.